Swastiastu. Nah, di kesempatan kali ini dengan mata kuliah manajemen pemasaran, di sini saya melengkapi tugas UAS dengan melakukan riset pemasaran dan saya akan menjabarkan bisnis apa saja yang cocok di kondisi pandemi saat ini. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Ayu Ngurah Jelita Rahayu, NIM 190111111. Nah, di kesempatan kali ini, izinkan saya pertama-tama akan membahas tentang apa itu riset pemasaran, supaya kalian tahu lebih luas apa itu riset pemasaran. Nah, riset pemasaran atau yang lebih dikenal dengan research marketing adalah penelitian sistematis dimulai dari perumusan masalah, tujuan penelitian dan pengumpulan informasi dan data pengelolaan data dan interpretasi hasil penelitian. Penelitian yang dilakukan di sini harus dilakukan secara sistematis dan terukur, dimulai dari perumusan masalah, perumusan tujuan, hingga menyimpulkan hasil penelitian yang dilakukan. Beberapa orang sering merasa rancu dengan istilah riset pemasaran, sehingga tidak heran jika banyak orang masih menyamakan riset pemasaran dengan riset pasar yang sebenarnya. Sejak penyebaran pandemi virus corona atau yang lebih dikenal dengan COVID-19 di Indonesia semakin meluas, pemerintah gencar menghimbau warga untuk beraktivitas di rumah, belajar di rumah, dan bekerja dari rumah atau work from home atau WFH. Pemerintah membuat tagar di rumah aja untuk mengajak masyarakat menghindari aktivitas di luar rumah terkecuali untuk urusan yang penting dan mendesak guna meminimalisir penyebaran virus corona atau COVID-19. Dengan adanya imbauan beraktivitas di rumah, belajar di rumah, dan bekerja dari rumah, warga mempunyai banyak waktu luang pasca menyelesaikan pekerjaan rutin, tugas sekolah atau kuliah. Bagi mereka yang berpikir kreatif, mereka tak mau membuang waktu luang di rumah dengan sia-sia. Mereka akan memanfaatkannya untuk menambah pundi-pundi keuangan. Penyebaran virus corona di seluruh dunia mempengaruhi beberapa aspek kehidupan, terutama di sektor ekonomi. Banyak usaha yang gulung tikar karena menurunnya pendapat akibat adanya pandemi. Memulai bisnis selama pandemi mungkin bukan upaya yang ideal, tetapi sebenarnya ini bisa menjadi keputusan wirausaha yang bagus. Meskipun ada banyak ide bisnis yang terinspirasi COVID yang tumbuh di dunia bisnis saat ini, ada banyak cara bisnis tradisional yang dapat diadaptasi selama COVID-19. Sebagai seorang pengusaha, jika Anda memahami dan beradaptasi dengan tantangan, Anda dapat memulai bisnis yang berkembang selama pandemi ini. Oleh karena itu, banyak bisnis sudah berjalan jauh sebelum pandemi melanda, harus mencari cara agar dapat tetap bertahan. Ini juga berlaku bagi mereka yang sedang mencari peluang bisnis di tengah pandemi. Meski pandemi yang melanda telah banyak menghancurkan sektor ekonomi negara-negara di dunia, tidak terkecuali di Indonesia, membuat pengusaha gulung tikar. Tidak selalu ada celah untuk bertahan. Nah, dengan digitalisasi dan aplikasi online yang umum digunakan, maka bisnis-bisnis juga dapat beralih menggunakannya. Selain juga tentunya membawa tren, ide maupun peluang bisnis yang baru pula. Beberapa peluang bisnis di masa pandemi yang bisa Anda jadikan pertimbangan. Banyak pandemi membuat sebagian orang kehilangan pekerjaannya untuk bertahan. Ada sebagian dari mereka yang terjun ke dunia usaha, mulai dari usaha makanan sampai budidaya hewan. Bagi Anda yang mengalami hal serupa, tidak ada kata terlambat untuk membangun sebuah usaha. Tak perlu langsung besar, cukup yang sederhana namun memberikan keuntungan.
beberapa cara yang perlu dilakukan biar usaha semakin maju dan berkembang selama pandemi. Yang pertama, pilih usaha. Hal pertama yang dilakukan Anda adalah memilih usaha yang tepat untuk Anda. Kamu bisa mencari referensi dari internet. Pilihlah jenis usaha yang Anda pahami atau proses tersebut. Yang kedua, beralih ke digital. Dunia digital menjadi toko yang sudah diminati oleh banyak orang. Pasalnya melalui digital sebagai platform belanja online sampai media sosial bisa menjangkau ke berbagai tempat. Yang ketiga, gunakan layanan perbankan yang terpercaya. Manfaatkan produk dan layanan perbankan bisa menjadi cara untuk meningkatkan usaha Anda. Salah satu produk yang bisa Anda manfaatkan adalah pinjaman modal kerja untuk mendukung ekspansi dan mengubah usaha Anda beralih ke digital. Berikut usaha yang saya bahas, makanan cepat saji atau yang sering dikenal dengan junk food dan makanan sehat atau healthy food. Bisnis makanan merupakan bisnis yang tidak pernah surut. Bisnis yang satu ini masih memiliki peluang yang terbuka lebar. Mungkin Anda akan menahan keinginan saat Anda akan berbelanja pakaian atau kebutuhan sekunder lainnya. Namun berbeda halnya jika Anda merasa lapar dan Anda tidak mungkin menahan lapar dengan tidak merogoh kantong. Pastinya Anda akan segera mungkin berlari atau mencari warung makanan yang buka. Untuk sekedar menggajal perut, akankah merupakan kebutuhan pokok bagi manusia? Tanpa makanan, manusia tidak akan dapat melakukan aktivitas dalam kesehariannya. Makanan yang dikonsumsi akan menghasilkan kalori yang digunakan untuk berkegiatan sehari-hari. Oleh karena itu, memulai mencoba untuk bisnis makanan merupakan salah satu peluang yang patut dimanfaatkan, apalagi yang di era seperti ini. Bisnis makanan online. Mulai banyak ide jualan makanan online dilirik pelaku usaha, khususnya Anda yang baru mau memulai usaha dan mencari bisnis makanan rumahan online. Alasannya, karena bisnis kuliner online rumahan satu ini tidak akan pernah surut pembeli, meskipun banyak orang yang merintis usaha serupa. Apalagi tambah dengan hadirnya teknologi internet yang mendukung dalam hal pemasaran. Tidak dapat dipungkiri adanya internet memudahkan segala sisi kehidupan kita dalam berbisnis. Ikut strategi pemasaran dari bisnis makanan online. Yang pertama, tentukan segmentasi produk Anda. Apakah Anda memilih menengah ke atas atau menengah ke bawah? Yang kedua, tentukan produk yang Anda akan jual sesuai target segmentasi Anda. Yang ketiga, hitung HPP dari produk yang akan Anda jual agar Anda dapat mengetahui berapa harga yang harus Anda tentukan di setiap produknya. Yang keempat, harus ada pembeda produk Anda dengan kompetitor lainnya. Pembeda dari segi makanan atau servis. Yang kelima, tentukan strategi pemasaran. Saya sarankan menggunakan strategi pemasaran Octopus. Yang keenam, join dengan Gojek atau Grab agar produk Anda bisa terjual secara offline dan online. Nah, teman-teman, di sini saya akan membahas cara agar bisnis makanan junk food dan healthy food tetap berkembang di masa pandemi saat ini. Yang pertama, Anda harus membuat inovasi baru dan unik agar tidak diciplak oleh orang lain. Yang kedua, tingkatkan kualitas pelayanan Anda, karena kualitas menjadi hal yang terpenting dalam bisnis makanan ini. Yang ketiga, manfaatkan media sosial atau e-commerce. Ya, kalian tahu lah zaman sekarang banyak media sosial menjual makanan-makanan seperti Gojek, GoFood, dan lain sebagainya.
inovasi, konsumen tidak akan bosan dengan produk yang kita jual sehingga dapat menstabilkan atau bahkan meningkatkan profit penjualan. Keberhasilan strategi pelayanan konsumen di dalam suatu usaha dapat dicapai saat kita dapat memenuhi kepuasan pelanggan. Namun faktanya, menciptakan produk yang berkualitas tidaklah sulit, tapi halnya dengan mempertahankan kualitas produk agar tetap sama dengan sesuai standar. Fungsi e-commerce juga sebagai wadah untuk memperluas jaringan penjualan dan distribusi, sehingga jual beli bisa berjalan dengan cepat kapanpun hingga 24/7. Terima kasih untuk kesempatan kali ini. Saya ucapkan Om Santi, 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 Om.